Halo guys, shalom. Perkenalkan nama saya Lasa Purba dan teman saya Esther Fana Cerilias Tumurang. Kami dari semester 8. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang makalah, sejarah, dan profil salah satu gereja yang ada di Tapanuli Utara. Nah, kami mewawancarai gereja yang ada di Sibolongborong, yaitu Gereja Santo Markus di Dolok Bitatar Paroki Santo Kristoporus di Sibolongborong. Ya, di Dolok Bitatar tersebut. Nah, pada tahun 1951 berdirilah gereja, tetapi belum berbentuk gereja yang asli. Tetapi di saat itu mereka beribadah di sebuah rumah warga tersebut. Dan dalam hal tersebut, mereka beribadah di dalam rumah, melakukan pertanyaan di dalam rumah tersebut. Dan rumah tersebut dibentuk sebagai gereja dan sebagai rumah tersebut sebagai tempat beribadah mereka seperti biasa. Nah, pada tahun 1952, seorang warga, salah satu warga yaitu Sopar dan Komar Lumenturuan, memberikan tanah untuk menjadi tempat gereja, yaitu tanah untuk tempat hak pakai. Nah, pada tahun 1953 berdirilah gereja dan sebuah bangunan gereja sudah terbentuk. Nah, pimpinan-pimpinan yang ada di gereja tersebut itu pada tahun 1953 sampai 1958 sebagai pemimpin gereja yang pertama adalah Japet Nababan. Yang kedua, pada tahun 1958 sampai 1962 yaitu Jamidun Lumbenturuan. Yang ketiga, pada tahun 1962 sampai 1968 yaitu Opu Mesta Hutasoit. Pada tahun 1968 sampai 1977 terjadi perundingan, yaitu perundingan yang bersaing dalam untuk menjadi pemimpin gereja, yaitu Tanur Nababan dengan Henner Nababan. Mereka saling bersaing untuk menjadi pemimpin di dalam gereja tersebut. Tetapi pada saat mereka bersaing, yang menjadi pemenangnya untuk pemimpin gereja tersebut itu Tanur Nababan. Dan Henner Nababan ini kalah. Di saat dia mengalami kekalahannya, mereka sekeluarga yang ada di gereja itu dan keluarga-keluarga yang dekat dengan Henner pindah dari gereja Santo Markus tersebut karena Tanurlah yang menjadi pemenangnya untuk pemimpin tersebut. Nah, pada tahun 1977 sampai 1985 yang menjadi pemimpin gereja tersebut yaitu Janes Nababan. Dan pada tahun 1985 sampai 2012 yaitu yang menjadi pimpinan gereja tersebut yaitu Tiolopan Hutasoit. Nah, pada tahun 2012 sampai 2018 yang menjadi pemimpin gereja tersebut yaitu Posman Lumaturuan. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang yaitu Rantong Hutasoit. Itulah nama-nama pimpinan gereja tersebut dan tahun dari dulu berdirinya gereja Santo Markus sampai sekarang. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Esther Fana Cerilias Tumurang yaitu tentang kendala dan jumlah warga jemaat dari berdirinya Santo Markus sampai sekarang. Terima kasih, shalom, bye bye. Bagi kita semua, perkenalkan nama saya Esther Fana Tumurang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Lasta Purba. Tadi dia sudah menjelaskan mengenai sejarah gereja dari Santo Markus di Dolok Bitatar tersebut dan pimpinan gereja tersebut dari dulu sampai sekarang. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya yang mengenai jumlah jemaat tersebut dan kendala gereja tersebut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai jumlah jemaat tersebut. Jumlah jemaat di gereja Santo Markus di Dolok Bitatar tersebut dari tahun 1951 itu sebanyak 57 keluarga. Pada tahun berikutnya terjadi penurunan dari jumlah jemaat tersebut dikarenakan banyak yang pindah dan keluar. Saya akan melanjutkan mengenai kendala dari gereja tersebut. Kendalanya sebenarnya dari hasil wawancara kami, kendalanya tidak ada karena mereka membangun gereja tersebut itu dari uang jemaatnya dan mereka tidak mendapatkan bantuan dari luar, baik dari pemerintah atau dari sekitar gereja tersebut, tidak ada. Cuman tetapi mereka kecewa karena banyak jemaat mereka yang pindah dan banyak jemaat mereka yang tidak aktif di gereja tersebut. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saudara-saudara